Di video sebelumnya, kita sudah membahas jaringan meristem dan dewasa berdasarkan struktur, jenis, dan fungsi jaringan. Nah, kita tahu seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan juga memiliki organ. Organ pada tumbuhan merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu, membentuk akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi, di video kali ini kita akan membahas jaringan pada organ tumbuhan. Akar tumbuhan berasal dari akar lembaga atau radikula. Pada tumbuhan dikotil, akar lembaga tumbuh menjadi akar tunggang, sedangkan pada monokotil, akar tumbuh menjadi akar serabut. Akar lembaga berkembang dari meristem apikal yang dilindungi kaliptra atau tudung akar. Pembelahan meristem apikal akan membentuk zona pembelahan, pemanjangan, pematangan, dan diferensiasi hingga terbentuk tunas akar. Organ akar pada tumbuhan disusun oleh jaringan-jaringan berikut. Dari luar ke dalam terdapat jaringan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Pada bagian ujung akar terdapat tudung akar dan meristem apikal. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik jaringan pada masing-masing bagian akar. Jaringan epidermis terdiri atas satu lapis sel, tersusun rapat, dinding sel tipis sehingga mudah dilewati air, termodifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Korteks tersusun atas berlapis-lapis sel yang tidak rapat sehingga ada ruang antar sel dan memiliki dinding sel yang tipis, dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan, lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Jaringan berikutnya, endodermis. Pemisah antara korteks dan silinder pusat, terdiri atas satu lapis sel yang disusun rapat dan dinding selnya mengalami penebalan gabus dari suberin dan kutin sehingga membentuk pita kaspari. Sel endodermis yang tidak mengalami penebalan disebut sebagai sel penerus atau sel peresap sehingga memungkinkan masuknya air ke silinder pusat. Stele atau silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri dari perisikel atau perikambium yang merupakan lapisan terluar stele dan terletak di sebelah dalam endodermis. Perisikel tersusun atas sel parenkim yang menebal, berfungsi membentuk cabang akar dan untuk pertumbuhan sekunder. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Empulur terdiri atas parenkim dan terletak di bagian paling dalam atau antara berkas pengangkut. Nah teman-teman, sekarang kita lihat perbedaan struktur akar monokotil dan dikotil. Kedua jenis akar ini sama-sama memiliki epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, dan xilem. Namun, pada akar monokotil terdapat empulur yang terletak di bagian terdalam akar. Dan beginilah perbedaan karakteristik antara akar dikotil dan monokotil. Berkas pembuluh xilem akar dikotil berbentuk bintang, tersusun di pusat akar secara radial, dan pada akar monokotil, xilem terletak berdekatan dengan floem. Berkas pembuluh floem pada akar dikotil letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem, dipisahkan oleh kambium, sedangkan pada akar monokotil, floem letaknya berdekatan dengan xilem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Empulur pada akar dikotil hampir tidak ada, kalaupun ada ukurannya sangat kecil. Sedangkan pada akar monokotil memiliki empulur yang berkembang menjadi sklerenkim. Pada akar dikotil, perisikelnya membentuk cabang akar dan meristem sekunder. Sedangkan monokotil, perisikelnya hanya membentuk cabang akar saja. Akar dikotil memiliki kambium, sedangkan monokotil tidak ada kambium. Organ tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang terletak di atas tanah dan tumbuh menuju cahaya matahari. Biasanya berbentuk bulat dan punya ruas dan buku. Pada batang dikotil terdapat kambium yang mengakibatkan diameter batang bertambah besar karena pertumbuhan sekunder. Batang tumbuhan disusun oleh jaringan berikut. Jaringan epidermis pada bagian terluar, kolenkim dan parenkim yang menyusun korteks, kambium vaskuler, floem, xilem, dan empulur pada bagian terdalam batang. Secara umum, jaringan penyusun pada batang dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian berikut. Pertama, jaringan epidermis, tersusun atas satu lapis sel, tanpa ruang antar sel, dinding selnya mengalami penebalan dari kutin yang disebut kutikula, dan pada tumbuhan kayu yang sudah tua terdapat kambium gabus.
Derivat epidermis pada batang dapat berupa lentisel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Berikutnya, korteks mengandung amilum dan tersusun oleh sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Pada batang monokotil, korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan stele atau silinder pusat. Terakhir, stele terdiri atas perisikel yang bersifat meristematik, sel parenkim pada empulur, dan berkas pengangkut xilem dan floem. Dan inilah perbedaan struktur batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Keduanya sama-sama memiliki jaringan epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Namun, pada batang dikotil terdapat kambium, perisikel, dan empulur. Sedangkan batang monokotil tidak memiliki jaringan tersebut. Jadi, batang dikotil dan monokotil memiliki perbedaan-perbedaan berikut. Bagian korteks batang dikotil disusun oleh beberapa sel parenkim, sedangkan batang monokotil memiliki parenkim yang berkesinambungan. Bagian endodermis batang dikotil terdiri dari lapisan sel yang bergelombang, sedangkan batang monokotil tidak memiliki bagian endodermis. Perisikel pada batang dikotil disusun oleh parenkim dan sklerenkim, sedangkan pada batang monokotil perisikelnya tidak terdiferensiasi. Batang dikotil memiliki jari-jari empulur, sedangkan pada batang monokotil tidak ada. Berkas pengangkut pada batang dikotil merupakan tipe kolateral terbuka, ukurannya seragam, terdapat parenkim floem, dan tidak ada sarung pengangkut. Sedangkan pada batang monokotil sebaliknya. Batang dikotil memiliki kambium, sedangkan batang monokotil tidak ada kambium. Organ tumbuhan berikutnya adalah daun. Daun tumbuhan berupa lembaran yang berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil, melekat pada buku-buku batang. Daun lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Contohnya pada pisang, pinang, dan bambu. Daun disusun oleh jaringan-jaringan berikut: kutikula, epidermis atas, parenkim palisade, dan parenkim spons yang membentuk mesofil, xilem dan floem sebagai berkas pengangkut, stomata dan epidermis pada bagian bawah. Dan inilah karakteristik jaringan penyusun daun. Pertama, jaringan epidermis terdiri dari satu lapis sel yang mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula dan lignin. Epidermis terdiri dari epidermis atas dan bawah. Epidermis atas bersifat lebih tebal karena mengalami penebalan oleh kutikula yang berguna untuk mencegah penguapan. Derivat epidermis daun terdiri dari stomata atau mulut daun yang berguna untuk pertukaran gas, trikomata untuk mengurangi penguapan dan mengurangi gangguan predator, dan sel kipas yang berperan dalam penggulangan daun untuk mencegah penguapan. Berikutnya, bagian mesofil terletak di antara epidermis atas dan bawah daun, tersusun atas parenkim palisade dan spons yang berfungsi untuk fotosintesis. Parenkim palisade lebih banyak mengandung klorofil dan tersusun atas sel yang rapat dan lonjong, sedangkan parenkim spons tersusun atas sel yang renggang dan punya rongga antara sel yang memudahkan pertukaran gas. Dan pada daun monokotil, mesofilnya hanya terdiri dari parenkim spons. Bagian stele terdiri dari berkas pengangkut, xilem, dan floem. Pada daun tumbuhan terdapat jaringan tambahan seperti sel kristal dan kelenjar. Nah teman-teman, beginilah perbedaan struktur daun monokotil dan dikotil. Keduanya sama-sama memiliki kutikula, epidermis atas dan bawah, dan stomata. Namun, bagian mesofil daun monokotil hanya disusun oleh berkas pembuluh xilem floem dan rongga udara. Sedangkan daun dikotil memiliki jaringan palisade dan spons. Daun dikotil juga dilengkapi oleh berkas pembuluh xilem dan floem. Berkas pembuluh pada daun monokotil diselimuti oleh selubung sel parenkim dan dilapisi jaringan sklerenkim. Gimana teman-teman bisa memahaminya ya? Sekarang kita lanjutkan ke organ tumbuhan lainnya, yaitu bunga. Bunga merupakan bentuk modifikasi dari daun yang terdiri dari bagian steril dan bagian fertil. Bagian steril bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga. Sedangkan bagian fertil bunga terdiri dari benang sari sebagai mikroskopil atau kelamin jantan dan putik sebagai makroskopil atau kelamin betina. Unsur-unsur penyusun bunga disusun oleh jaringan berikut. Bagian daun mahkota disusun oleh jaringan parenkim dan mempunyai epidermis berupa tonjolan atau papila.
Bagian daun kelopak juga disusun oleh jaringan parenkim dan epidermisnya dilapisi oleh kutin, stomata, dan trikomata. Selanjutnya, bagian benang sari. Benang sari terdiri dari tangkai dan kepala sari. Bagian tangkai sari disusun oleh jaringan parenkim dan epidermis yang diselubungi kutikula. Bagian kepala sari terdiri dari epidermis, lapisan terluar yang terdiri atas satu lapis sel sebagai pelindung, endotesium yang letaknya sebelah dalam epidermis, lapisan tengah terletak di sebelah dalam endotesium yang terdiri dari 2-3 lapis sel, tapetum merupakan dinding terdalam kepala sari dan berkembang maksimum pada saat terbentuk serbuk sari tetrat atau 4 mikrospora haploid. Berikutnya, putik. Putik terdiri atas ovarium atau bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Dalam ovarium terdapat satu atau lebih ovolum atau bakal biji. Secara umum, ovolum tersusun atas megasporangium merupakan hasil perkembangan lanjut dari megaspora, nucellus, jaringan yang menyelubungi kandung lembaga, integumen, jaringan yang menyelubungi nucellus, dan funiculus merupakan tungkai yang mendukung bakal biji dan berfungsi untuk melekatkan bakal biji pada plasenta. Organ tumbuhan selanjutnya, buah. Buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, biasanya buah membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan bentuk asalnya, buah terbagi dua, yaitu buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut buah sejati, seperti mangga, dan buah yang terbentuk dari bakal buah atau bagian lain dari bunga disebut buah semu, seperti jambu monyet yang terbentuk dari tangkai bunga yang menggembung. Secara umum, buah terdiri dari 3 lapisan berikut: exokap bagian luar, mesokap bagian tengah, dan endokap bagian dalam. Namun, pada buah-buah tertentu terdapat banyak lapisan seperti pada buah kelapa, terdiri dari exokap bagian kulit luar, mesokap sabut, endokap bagian tempurung, endosperm daging buah, dan testa kulit daging buah. Setiap lapisan buah memiliki karakteristik berikut. Lapisan luar atau exokap atau epikarp disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang lunak dan ada yang keras. Exokap terdiri dari jaringan epidermis dan hipodermis dengan dinding sel yang tebal. Lapisan tengah atau mesokap. Pada beberapa buah, lapisan tengah ini biasa disebut daging buah. Misalnya pada buah mangga dan apel. Mesokap tersusun atas jaringan parenkim. Lapisan dalam atau endokap merupakan lapisan dalam yang mengelilingi biji. Endokap tersusun atas beberapa jaringan epidermis. Ada juga yang disusun oleh sklerenkim seperti pada tempurung kelapa. Dan organ tumbuhan terakhir, biji. Biji merupakan organ penting tumbuhan. Pada tumbuhan berbiji, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji pada tumbuhan monokotil disusun oleh kulit biji, endosperma, kotiledon, radikula, dan biji tumbuhan dikotil terdiri dari kulit biji, epikotil, hipokotil, kotiledon, plumula, dan radikula. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Diberikan hasil pengamatan tentang struktur jaringan penyusun akar, kita diminta menentukan fungsi jaringan yang dimaksud. Jaringan seperti yang disebutkan soal merupakan jaringan epidermis. Salah satu fungsi epidermis adalah melindungi bagian jaringan yang ada di bawahnya. Pada akar, epidermis akan termodifikasi menjadi rambut akar yang berguna untuk memperluas daerah penyerapan air. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal kedua, terdapat beberapa jaringan penyusun organ batang. Kita diminta menentukan urutan jaringan dari dalam keluar. Untuk menjawabnya, kita perhatikan gambar penampang melintang batang berikut. Terdiri dari empulur, xilem, cambium, phloem, perisikel, cortex, dan epidermis. Jadi, berdasarkan soal urutannya, xilem, cambium, phloem, cortex, epidermis. Jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, diberikan gambar bunga yang masih kuncup, kita diminta menentukan jaringan penyusunnya. Kita tahu bunga yang masih kuncup terdapat daun mahkota dan kelopak.
Daun mahkota terdiri atas jaringan parenkim dan epidermis. Epidermis pada daun mahkota berupa tonjolan yang disebut papila. Daun kelopak juga disusun oleh jaringan parenkim dan epidermis. Epidermisnya dilapisi oleh kutin, stomata, dan trikomata. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal terakhir, diberikan gambar buah kelapa, kita diminta menentukan bagian yang merupakan daging buah. Kita ingat lagi struktur buah kelapa yang terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, daging buah, dan kulit daging buah. Jadi yang merupakan daging buah atau endosperm adalah bagian nomor 4. Jawabannya D. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah belajar jenis-jenis jaringan yang menyusun organ akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bisa dimengerti ya?